Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ratih Anggora Wilis selaku dosen pengampu. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan jawaban UTS semester genap untuk mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sumarsono dari kelas MC201. Untuk jawaban soal yang B, nomor 1, yang pertama yang A yaitu kita kelompokkan data tersebut. Dari data tadi kita olah bahwa ini untuk nomornya dan ini urutannya. Jadi untuk penjualan misalkan ini 30, terus kemudian untuk nomor 2 30 juga, seterusnya sampai terakhir yaitu 85. Dari jumlah data totalnya untuk restoran N ini adalah 31. Langkah yang pertama yaitu menentukan rank. Rank R sama dengan X maksimal dikurangi X minimal. Jadi 85 dikurangi 30 hasilnya adalah 55. Kemudian langkah yang kedua yaitu menghitung jumlah kelas. Jumlah kelas K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. Kemudian kita masukkan angkanya 1 ditambah 3,322 log 31. Karena N-nya adalah 31. Sama dengan 1 ditambah 3,322 dikalikan 1,48. Jadi hasil dari log 31 adalah 1,48. Kemudian kita jumlahkan hasilnya 5,921. Kemudian dibulatkan menjadi 6. Langkah yang ketiga itu menentukan kelas interval. Kelas interval atau CI yaitu rank dibagi sigma K. Jadi hasilnya adalah 55 dibagi 6 sama dengan 9,17 dibulatkan ke bawah jadi 9. Kemudian kita masukkan kelas intervalnya. Jadi kelasnya ada 6, terus kemudian kelas intervalnya. Jadi paling kecil ada 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, dan 80 sampai 89. Kemudian frekuensi dari total yang tadi, jumlah range interval ini kita hitung. Jadi untuk kelas 1 3, terus 10, 7, 5, 4, 2. Totalnya menjadi 31. Kemudian untuk perhitungan frekuensi relatif, yaitu dari total frekuensi yang ada dibagi total frekuensi. Jadi frekuensi di kelas yang tadi dibagi jumlahnya jadi total frekuensi 31. Jadi untuk yang pertama ini 9,68%. Ini untuk lebih mudahnya kalau kita pakai Excel, sehingga kalau kita tinggal tarik aja secara jumlah totalnya ada 100%. Ini dari data yang ada, kita buat histogram data penjualan restoran di Kota Depok. Kemudian yang B, hitung ukuran jarak varian dan simpangan bakunya. Yang pertama jarak atau range, kemudian mean, median, dan modus. Ini tabel yang tadi sama, kemudian frekuensinya juga masih tetap sama. Kemudian kita cari nilai tengahnya, X-nya. X-nya, X-barnya itu ya 30, ditambah 39 dibagi 2, yaitu ketemu 34,5. Ini pun sama ketika kita pakai Excel, tinggal tarik ke bawah, otomatis hasil penghitungannya akan keluar. Kemudian untuk Fx, Fx-nya di sini adalah F kali X-nya, yaitu ketemu di sini 3 kali 34,5, ketemu 103,5. Ini sama kalau kita awalnya pakai Excel, tinggal tarik, maka hasilnya seperti ini. Kemudian untuk frekuensi kumulatifnya, yang pertama di kelas satunya yaitu 3, terus kemudian di baris keduanya yaitu menjadi 13 karena 3 ditambah 10 dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian kita hitung mean atau rata-rata hitung. Rata-rata hitung rumusnya X bar sama dengan sigma Fx dibagi sigma F, sama dengan ketemu di sini 1719 dibagi 31. Jadi hasilnya adalah 55,47, ini dalam jutaan. Kemudian untuk median atau nilai tengah, letak median sama dengan setengah N, sama dengan setengah kali 31. Hasilnya yaitu 15,5. Kemudian untuk median, yaitu LO ditambah CI kali setengah N dikurangi FKS per F atau frekuensi, sama dengan 50 ditambah 1 kali 15,5 dikurangi 13 dibagi 7. Maka hasilnya adalah 50 ditambah 10 kali 0,357. Hasil akhirnya yaitu 53,57. Kemudian lanjut untuk modus. Modus yaitu rumusnya
LO ditambah CI, yaitu D1 per D2, sama dengan kita masukkan rumusnya, yaitu D-nya LO-nya 40, kemudian CI-nya 10, terus kemudian D1-nya 7 per 7 ditambah D2. Jadi ini dihitung dulu yang di dalam kurung, sama dengan 40 ditambah 10 kali 0,7, hasilnya adalah 47. Selanjutnya kita hitung varian simpanan baku. Ini ranknya sama, kemudian kita hitung adalah X-bar-nya. X-bar-nya kita tinggal masukin rumusnya. Ini sama kalau ada XL, kita pakai XL tinggal tarik aja, kita tinggal pindahin ke PowerPoint. Kemudian kita kuadratkan untuk X dikurangi X-bar-nya. Jadi ini min 20,97 dikuadratkan. Ini sama perhitungannya ke bawah. Terus kemudian dari kuadrat tadi dikalikan dengan frekuensi. Maka hasilnya seperti yang tampak di sini paling ujung, yaitu 1319,22. Ini ke bawahnya juga sama, totalnya adalah 6070,97. Kemudian kita mencari varian. Varian atau S kuadrat sama dengan sigma F kali X min X bar kuadrat dibagi N. Maka ini hasilnya tinggal masukin, jadi 6070,97 dibagi N, yaitu 31, sama dengan hasilnya 195,838. Kemudian kita cari simpangan baku atau deviasinya, rumusnya adalah S sama dengan akar dari varians. S sama dengan 195,838, hasil akhirnya yaitu 13,994. Yang ketiga, yang kecil, yaitu hitunglah tingkat skewness atau kemiringan dan tingkat kurtosis keruncingan. Ini sama yang tadi untuk kolom yang ini. Kemudian kita lanjutkan yang X min X bar. Ini dipangkatkan 4. Ini hasilnya. Ini perhitungan Excelnya tinggal ditarik sama. Terus kemudian kita kalikan yang ini dengan frekuensi. Maka hasilnya seperti ini dengan total yaitu 2.703.194,86. Kita cari skewness kemiringannya dengan metode Poisson. Diketahui min rata-rata yang tadi 55,47, modusnya 53,57. Maka diketahui X bar lebih besar daripada medium, lebih besar daripada modus. Terus kurtosis atau keruncingannya yaitu caranya alfa pangkat 3 atau SK sama dengan X bar dikurangi MO per S. Kita masukin 55,47 yang tadi min-nya, terus kemudian per 13,99, hasilnya adalah 0,61. Kemudian kita masukin rumus yang tadi yang awal, yang alfa 4 pangkat 4, kita masukin rumusnya. Hasil dari tabel ini 2.703.194.086 dibagi 31 kali 13,99 pangkat 4. Maka hasilnya adalah 2.703.194,86 terus dibagi 31 kali 38.306,36. Ini hasilnya dari hasil perkalian, maka hasil akhirnya diperoleh 2,28. Gambarkan grafiknya dan jelaskan. Untuk kesimpulan skewness-nya atau kemiringannya, jika X bar-nya tidak sama dengan medium, tidak sama dengan modus, maka distribusinya tidak simetris. Maka kurvanya akan condong ke kanan dan skewness-nya lebih besar daripada 0, maka dikatakan ini positif skewness. Hasilnya seperti ini, gambarnya grafiknya. Kesimpulannya untuk kurtosisnya, keruncingannya, nilai kurtosis kurang dari 3, yang berarti data memiliki distribusi platikurtik atau lebih rata. Ini yang diletakin. Terus jawaban B yang nomor 2, untuk menentukan alisannya maka kita perlu menentukan jarak min modus. Ini hampir sama dengan tadi, kita masukin rumusnya seperti yang tadi. Min rata-rata hitung, yaitu X bar-nya ini sama dengan yang tadi, sebenarnya tabelnya, dan ini nilai tengahnya ini sudah diwarnain, dan dengan perhitungannya seperti yang di samping ini. Jadi median, nilai tengah, dari min, median, terus kemudian modusnya, ini perhitungannya tinggal masukin rumus aja. Terus mencari varian dan simpangan bakunya. Ini dari tabel tinggal disalin yang tadi sampai ke nilai tengah. Nilai tengah perhitungannya dari 30 sampai 39, terus ditambah 39 dibagi 2, hasilnya ini. Terus kemudian kita tarik kalau pakai Excel ini lebih cepat.
Kemudian X dikurangi X bar-nya juga sama. Ini juga perhitungannya tinggal masukin saja, hasilnya seperti ini. Kemudian kita kuadratkan. Ini kalau sudah ketemu yang paling atas, tinggal tarik aja di Excel-nya. Ini tinggal mindahin di tabel di PowerPoint-nya. Kemudian dikalikan dengan frekuensinya. Hasilnya seperti ini. Maka total hasil akhirnya adalah 17.141,75. Kemudian kita cari variannya. S kuadrat sama dengan sigma F kali X min X bar kuadrat per N. Kita masukin hasil akhir yang di tabel ini, dibagi N-nya 80, maka ketemunya adalah 214,27. Kemudian simpangan bakunya atau deviasinya S sama dengan akar dari varian, yaitu sama dengan akar dari 214,27, hasilnya yaitu 14,64. Kemudian mencari tingkat squeeze atau kemiringannya. Ini data-datanya tinggal dimasukin saja. Kemudian ini dari mulai min, modus, median, terus kemudian standar deviasi. Terus di sini diketahui bahwa X bar-nya lebih kecil daripada medium dan lebih kecil daripada modus. Maka di sini secara perhitungan tinggal dimasukin rumusnya. Jadi X bar dikurangi MO per S sama dengan 70 dikurangi 73,3 dibagi 14,64. Hasilnya adalah min 0,23. Jadi kesimpulannya, jika X tidak sama dengan medium, tidak sama dengan modus, maka distribusinya tidak simetris. Jadi kurvanya condong ke arah kiri. Kemudian skenesnya lebih kecil daripada 0, jadi ini negatif skenes karena datanya lebih besar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.